Awalnya, pria itu mencintai kekasihnya sepenuh hati, namun segalanya berubah sejak wanita itu diterima sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan BUMN. Suatu malam, pria itu diam-diam mengikuti kekasihnya dan melihatnya masuk ke sebuah apartemen bersama rekan kerja prianya. Ia telah membuat perjanjian dengan seorang wanita misterius bahwa ia akan mengikuti semua arahannya. Salah satu syaratnya, jangan pernah memergoki pasangan saat berselingkuh. Menjelang pagi, sang gadis hendak pulang, tapi rekan prianya menahan tangannya, berkata, "Ini masih pagi, ayo lanjutkan malam indah ini." Ia berdalih ingin ke kamar mandi, lalu mengunci diri di dalam. Di sanalah ia tersadar, ini semua kesalahan besar. Ponselnya penuh dengan panggilan tak terjawab dari kekasihnya. Tanpa ia tahu, pria itu telah menunggunya di luar, lalu pulang dengan hati hancur. Kemudian sang gadis curhat kepada sahabatnya. Ia merasa tertekan karena terus didesak menikah oleh pacarnya. Sahabatnya berkata, "Sekarang kamu pegawai tetap BUMN, kamu bisa dapat pria yang lebih mapan darinya." Tanpa pikir panjang, gadis itu mengikuti sarannya. Ia bertemu kembali dengan rekan kerjanya yang mapan, dan ia mengatakan ingin putus dari pacarnya. Pria itu justru menjawab, "Kalau begitu, mulai hari ini kita resmi pacaran saja." Untuk merayakan hubungan baru, mereka pergi ke tempat indah dan berfoto bersama. Saat itu, sang gadis merasa jadi wanita paling bahagia. Tapi tak disangka, pria itu tanpa sengaja menyenggol tubuhnya. Ia terpleset dan jatuh dari tebing. Sarung tangan licin membuat pegangannya lepas. Ia ditemukan di dasar jurang dengan luka parah, dan dokter menyatakan bahwa ia tak akan bisa berjalan normal lagi. Selama perawatan panjang, pria yang dulu ia tinggalkan datang diam-diam merawatnya setiap hari. Dengan mata sembab, gadis itu berkata, "Aku benar-benar hilaf, maafkan aku." Pria itu menjawab, "Kamu sudah banyak menderita. Semua orang bisa buat kesalahan, aku masih bisa memaafkanmu." Ia memeluknya erat, tapi di wajahnya terlihat senyum misterius. Tak lama kemudian, pria itu dipromosikan menjadi kepala bagian. Di kantornya, seorang rekan wanita yang ambisius mulai mendekatinya. Hari demi hari, godaan wanita itu semakin terang-terangan. Sementara itu, sang gadis di rumah sakit makin terpuruk. Untuk sekadar ke toilet pun ia harus jatuh bangun. Pesan-pesannya pun tak dibalas pacarnya. Lalu datang kabar buruk, ia dipecat dari pekerjaannya. Dalam keputusasaan, ia menemukan sebuah kartu nama konsultan tarot. Saat ia menghubungi, ternyata wanita itu adalah sosok misterius yang dulu kekasihnya hubungi. Wanita itu berkata, "Pernikahan itu soal strategi. Kalau kamu tak bisa naik level, turunkan saja level dia. Aku bisa bantu." Di sisi lain, pria itu kini menikmati hidupnya bersama wanita baru. Tapi tiba-tiba, ia diserang. Sebuah benda tajam menusuk matanya. Ia pingsan, dan ketika sadar, ia berada di sebuah rumah kosong. Melihat wajahnya di cermin, ia menjerit. Akhirnya, pria itu kembali ke pelukan mantan kekasihnya, yang kini duduk di kursi roda. Mereka saling memeluk, dan untuk pertama kalinya benar-benar merasa saling membutuhkan. Pernikahan mereka pun digelar seperti yang dulu pernah direncanakan. Sang mempelai wanita tampak cantik, meski tak bisa berjalan, dan sang pria terlihat gagah, meski satu matanya telah hilang. Perselingkuhan mungkin tampak indah di awal, tapi selalu menyimpan luka yang lambat laun menghancurkan semua pihak.